Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sittat Usulin lil Iftiqari ila Allah fi Siddah, 6 landasan agar tetap merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sempit. Dasar yang kelima dari 6 dasar yang dijelaskan oleh penulis, beliau mengatakan wal aslul khamis yanbaghi an yajtahid al insanu fi akhdhi masadiri al ma'lumat allati tuhimmuhu min al jihat al mukhtassa wa an yahdhara min al isha'at. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. An-Nisa ayat 83. Beliau mengatakan فينبغي للإنسان أن يرد الأمر إلى أهله فينبغي للإنسان أن يرد الأمر إلى أهله وأن يتخذ من المعلومات التي يستضيء بها قبسا من الجهات المختصة بذلك دون غيرها وأن لا يكون بوقا ينفخ بالشائعات وينشرها بين الناس مما يعود عليهم بالضرر في أديانهم ودنياهم. Artinya, dasar yang kelima adalah hendaknya seorang hamba bersungguh-sungguh dalam mengambil sumber-sumber informasi yang dia anggap penting berita-beritanya, yaitu dari lembaga-lembaga dan pihak-pihak yang resmi, dan hendaknya dia berwaspada dan berhati-hati dari isu-isu, dari berita-berita yang tersebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka sebuah berita baik dari keamanan ataupun tentang ketakutan, langsung mereka menyebarkannya, langsung mereka menyiarkannya, langsung mereka menge-share-nya. Padahal andai kata mereka menyerahkannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya akan mengetahuinya orang-orang yang mengambil kesimpulan di antara mereka, yaitu tentang mengetahui tentang hakikat dari berita tersebut. Surat An-Nisa ayat 83. Kata penulis, maka hendaknya seorang manusia, seorang hamba mengembalikan urusan berita, informasi kepada yang berwenang, dan juga hendaknya menjadikan berita-berita, informasi-informasi yang dia
yang dia jadikan panutan, yang dia membuat atau mengambil sikap dari informasi tersebut, hendaknya dia mengambilnya dari pihak-pihak yang resmi dan berwenang, dan bukan dari yang lainnya. Dan hendaknya jangan sampai seorang hamba, seorang manusia menjadi seperti trompet yang meniupkan semua berita-berita, meniupkan segala informasi-informasi tanpa terlebih dahulu diperiksa, diteliti, lalu menyebarkannya di antara manusia. Bisa jadi akan mengembalikan atau akan kembali kepada mereka, membawa kerusakan, kehancuran, baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Dengan menyebarkan begitu saja berita-berita yang tersebar, berita-berita hoax, isu-isu kepada manusia tanpa meneliti terlebih dahulu, akan merusak agama dan merusak dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi landasan yang kelima ini penekanan kepada kita semua dalam mengambil sumber informasi. Ya, dari mana kita mengambil informasi terkait dengan berita-berita yang tersebar seputar wabah corona, pandemi COVID-19 ini? Apakah semua berita-berita yang tersebar dari mulut ke mulut melalui media-media kita menampung semuanya lalu kita sebarkan pula? Ataukah ada tuntunan yang benar, yang bijak, yang diarahkan oleh agama kita? Ternyata dalam hal ini seorang muslim harus berhati-hati. Dia sebagai seorang muslim, fungsinya yang pertama pengambil berita. Sekarang dia ingin informasi, dia ingin berita. Dan itu semua kita. Kita ingin mendapatkan berita, mendapatkan informasi. Dari mana kita mengambil informasi? Yaitu sumbernya jelas, yang berwenang, resmi. Apalagi terkait dengan penyakit corona ini, dengan wabah corona ini. Apa-apa yang mengakibatkan tersebarnya, kemudian cara-cara untuk menanggulanginya, atau obat-obatnya, berapa saja orang yang terpapar oleh virus ini, berapa orang yang termasuk dalam kategori ODP, PDP dan yang lain-lainnya. Itu semuanya kita harus kembalikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini, yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan pangkalnya adalah mengambil berita dari sumber yang resmi, yang berwenang, yang berkompetensi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kemudian yang kedua, ya, menyebarkannya. Apakah setiap berita yang kita terima mesti kita sebarkan? Mesti kita share, mesti kita siarkan kepada semua orang? Ya, dengan mudahnya kita menekan tombol untuk menge-share kemanapun juga akan diterima oleh semua pihak, sementara kita tidak mengambilnya dari sumber yang benar, dari sumber yang berwenang, yang berhak, yang resmi. Nah, ini dua hal yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita ambil sikap yang bijaksana yang telah dituntun oleh agama kita. Ayat yang tadi dinukilkan oleh penulis, yaitu dalam surat An-Nisa 83, ini adab yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Allah yang mengajarkan adab ini, bahwa ternyata orang-orang yang bersikap sembarangan, sembrono, yang tidak mengambil tuntunan dari agama, apabila sampai kepada mereka sebuah berita, baik itu terkait dengan hal-hal yang dan tentang keamanan atau tentang rasa takut,
Mereka tanpa mempedulikan langsung menyebarluaskan. Ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengarahkan bagaimana sikap yang benar. Sikap yang benar adalah mengembalikan kepada Rasul di ketika itu. Ya, Rasul pihak yang berwenang untuk menyebarkan. Ya, untuk menyampaikan berita, untuk menyiarkan berita. Setelah Rasulullah SAW adalah ulul amri. Ulul amri di sini adalah para umara dan para ulama. Mereka yang berwenang, mereka tentu bisa memilih, bisa memutuskan, memilah-milah mana berita yang berhak untuk disebarkan dan mana yang tidak berhak disebarkan. Meskipun itu berita yang benar. Karena tidak semua berita yang benar mesti disebarkan. Untuk penyebarannya saja, ada orang yang memutuskan apakah disebarkan atau tidak disebarkan. Walaupun beritanya benar. Walaupun fakta. Tetapi apakah semua fakta harus disebarluaskan, harus di-share? Nah, jadi ada ahli-ahlinya. Ini yang telah diarahkan oleh agama. Yaitu wa ila ulil amri minhum. Kalau sudah orang-orang yang berwenang, yang berkompetensi untuk menyebarkan, yang mesti, yang pantas untuk disebarkan, maka kita akan tahu berita yang benar. Sebenarnya ini berita yang benarnya. Bukan berita yang tersebar begitu saja tanpa ada tanda-tanda kebenarannya dari pihak yang berwenang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Yang kedua dalam hal ini, tadi kita mengatakan seputar berita-berita tentang penyakit, tentang virus corona ini, kita harus mengambil berita dari sumber yang resmi, yang berwenang, yang punya kompetensi untuk menyebarkannya, karena mereka pun tidak semua berita yang harus mereka sebarkan. Ada berita takut kalau mereka sebarkan akan membuat masyarakat semakin panik dan menyebarkan secara kebijaksanaan tentu tidak pantas. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sikap. Ya. Seorang muslim, apakah mereka sholat di rumah atau tidak, atau masa sholat berjamaah atau tidak, ini pengembaliannya kepada para ulama. Para ulama lah yang akan menekankan ketawakalan kepada Allah, mengambil sikap yang sesuai dengan syariat, fi'lul asbab, melakukan usaha, melakukan ikhtiar, semua yang dihimbau oleh pemerintah dalam tata cara dan usaha-usaha untuk menjauhi tersebarnya, menghentikan atau mengurangi penyebaran corona ini, semuanya ikhtiar yang akan dipandu dan diarahkan serta dituntun oleh ahli ilmu, oleh para ulama, mereka yang takut kepada Allah, mereka yang sangat bijaksana dalam menentukan keputusan. Yang akan mereka pertimbangkan adalah maslahat umum, karena jiwa seorang muslim, diri seorang muslim, nyawa seorang muslim, nyawa seorang manusia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari dalam perkara ini kita mengambil tuntunan yang telah diarahkan oleh agama kita. Sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati dalam mencari berita, mendapatkan informasi, dan juga kita harus berhati-hati dalam menyebarkan berita. Kita harus yakin dari mana sumber berita tersebut. Yang kedua, apakah semua berita, walaupun dari sumber yang benar, dari sumber yang resmi, apakah semua berita itu kita mesti sebarkan? Karena dalam penyebarannya itu pun kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah ma'asyiral muslimin wal muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah bahwa kita akan ditanya oleh Allah ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya tentang apapun yang kita lakukan. Jangan sampai di dunia kita saat ini mendapatkan musibah, sulit, kesulitan, kesusahan, apalagi dalam program untuk menjaga jarak sosial, menjaga jarak fisik, berusaha untuk tetap di rumah. Banyak hal-hal yang menyempitkan kita di dunia. Nanti di hadapan Allah kita juga akan ditanya, kenapa kita dengan mudahnya menyebarkan berita? Maka angkatlah musibah ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti aturan dan tuntunan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana ini dengan segera, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am
ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.